Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal mustami'una al-kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul 4 janji Allah dalam Al-Quran. Yang mana 4 janji Allah dalam Al-Quran? Yang pertama, janji Allah dalam Al-Quran, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika engkau mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya azabnya sangatlah pedih. Profesor Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan ayat ini dalam kitab Tafsir Al-Wajiz. Beliau mengatakan, azab orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah akan mengambil segala sesuatu yang telah diberikan kepadanya. Salah satu bukti nyata ialah Qarun. Qarun merupakan salah satu orang yang paling kaya yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi, sebelum Qarun menjadi orang yang kaya, ia merupakan orang yang tidak memiliki harta. Akan tetapi iman dan takwanya tidak bisa diragukan, karena keimanan dan ketakwaan Qarun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangatlah luar biasa. Karena ketakwaannya tersebutlah Nabi Musa alaihissalam meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Qarun diangkat derajatnya dan diangkat segala cobaannya. Maka Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada Qarun untuk mengelola sebuah emas. Maka dari emas itulah Qarun menjadi memiliki banyak harta. Akan tetapi, ketika Qarun telah memiliki banyak harta, ia lupa terhadap siapa yang telah memberikan harta tersebut. Qarun mengatakan, segala sesuatu yang ia miliki merupakan hasil dari kerja kerasnya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Maka Allah yang mendengarkan hal tersebut marah terhadap Qarun. Alhasil, Qarun beserta dengan harta bendanya ditelan oleh bumi. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ayyuhal mustami'una al-kiram rahimakumullah. Yang kedua, janji Allah dalam Al-Quran. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu, kata Allah. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Yaitu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati menjadi tenang. Karena banyak orang yang memiliki rumah yang luas, harta yang banyak, pangkat dan jabatan yang baik, akan tetapi mereka tidak merasakan ketenangan dalam hatinya. Karena kenapa? Karena mereka tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan solat pun belum tentu ia kerjakan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir, hati menjadi tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan menyebut namanya sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dalam kitab Tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan, meskipun pada ayat ini menggunakan kata bukratan yang diartikan sebagai pagi dan menggunakan kata asila yang diartikan sebagai petang, tidak menjadi sebab zikir hanya dilakukan pada pagi dan petang saja. Akan tetapi, Andre Gurta menjelaskan bahwa zikir itu boleh dilakukan setiap waktu, kapan saja, di mana saja. Bukan hanya di pagi hari, bukan juga hanya di sore hari. Begitu pula, bukan hanya ketika kita setelah melakukan sholat fardu. Ayyuhal mustami'una al-kiram rahimakumullah. Yang ketiga, janji Allah dalam Al-Quran ialah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta doalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doamu. Ulama terdahulu mengatakan salah satu orang yang celaka di muka bumi ini adalah orang yang tidak pernah meminta doa kepada Allah ataupun orang yang kurang permintaan doanya. Kita dapat melihat saudara-saudara kita kebanyakan ketika telah melakukan sholat berjamaah langsung keluar dari masjid, entah kesibukan apa yang harus ia lakukan. Ataupun banyak saudara kita yang ketika setelah melakukan sholat berjamaah langsung berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah.
Padahal sebenarnya tidak adalah salahnya jika kita duduk sebentar untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang yang berjamaah adalah doa yang makbul. Ayyuhal mustami'unal kiram rahimakumullah. Yang keempat, janji Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Maka sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan suatu musibah ketika masih ada orang yang memohon ampun kepadanya. Jadi Allah tidak akan menurunkan suatu musibah ketika masih ada orang yang mengingat Allah, senantiasa memohon ampun kepadanya. Karena kita paham bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini tidak luput dari dosa. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa mengatakan astaghfirullah ketika kita telah melakukan sesuatu pekerjaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, Ia tidak akan menurunkan suatu musibah ketika masih ada orang yang memohon ampun kepadanya. Nabi SAW mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, tobatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Karena sesungguhnya aku meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya 100 kali sehari semalam. Jadi, Nabi SAW yang kita kenal sebagai orang yang bersih dari dosa, orang yang memiliki akhlak mulia, tidak pernah terlepas darinya kata astaghfirullah. Nabi selalu senantiasa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang hanya manusia biasa? Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sama-sama mengetahui bahwa innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ayyuhal mustami'unal kiram rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, ada 4 janji Allah dalam Al-Qur'an. Yang pertama, jika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Akan tetapi, jika kita mengingkar nikmatnya, maka sesungguhnya azabnya sangatlah pedih. Yang kedua, janji Allah dalam Al-Qur'an adalah, jika kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Yang ketiga, janji Allah dalam Al-Qur'an adalah, jika kita senantiasa berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaan doa kita. Yang terakhir, yang keempat, janji Allah dalam Al-Qur'an adalah, Allah tidak akan menurunkan suatu musibah jika masih ada orang yang memohon ampun kepadanya. Ayyuhal mustami'unal kiram rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.